Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara dimanapun saja berada, mari kita mempersiapkan diri untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Bersama saya, Pendeta Denny STH, yang melayani di Jemaat Palangka 1 Resort GKI Palangkaraya Hulu. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Teristimewa pagi hari ini, kami dibangunkan dalam keadaan segar tanpa kekurangan suatu apapun. Sebelum memulai aktivitas di pagi ini, kami ingin merenungkan firman Tuhan. Kami memohon kiranya Tuhan memberikan hikmat di dalam hati kami masing-masing, agar kami mengerti apa yang disampaikan bagi kami pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan untuk kita pada hari ini dalam Perjanjian Lama, kitab Ester pasalnya yang kelima, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-14. Dengan perikop pertama, Ester menghadap raja, demikian firman-Nya. Pada hari yang ketiga, Ester mengenakan pakaian ratu, lalu berdirilah ia di pelantaran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tata kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Ester, sang ratu, berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya, "Apa maksudmu, hai Ratu Ester, dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu." Jawab Ester, "Jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja." Maka titah raja, "Suruhlah Haman datang dengan segera, supaya kami memenuhi permintaan Ester." Lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Sementara minum anggur, bertanyalah raja kepada Ester, "Apakah permintaanmu? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi." Maka jawab Ester, "Permintaan dan keinginan hamba ialah, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja, mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba. Datang pula lah kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman. Maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki raja." Perikop yang kedua, Haman menyuruh mendirikan tiang penyulaan untuk Mordekai. Pada hari itu keluarlah Haman dengan hati riang dan gembira. Tetapi ketika Haman melihat Mordekai ada di pintu gerbang istana raja, tidak bangkit dan tidak bergerak menghormati dia, maka sangat panaslah hati Haman kepada Mordekai. Tapi Haman menahan hatinya, lalu pulalah ia ke rumahnya dan menyuruh datang sahabat-sahabatnya dan Zeres istrinya. Maka Haman menceritakan kepada mereka itu besarnya kekayaannya, banyaknya anaknya laki-laki, dan segala kebesaran yang diberikan raja kepadanya, serta kenaikan pangkatnya di atas para pembesar dan pegawai raja. Lagi kata Haman, tambahan pula tiada seorang pun diminta oleh Ester sang ratu untuk datang bersama-sama dengan raja ke perjamuan yang diadakannya, kecuali aku, dan untuk besok pun aku diundangnya bersama-sama dengan raja. Akan tetapi semuanya itu tidak berguna bagiku selama aku masih melihat si Mordekai, si Yahudi itu, duduk di pintu gerbang istana raja. Lalu kata Zeres istrinya dan semua sahabatnya kepadanya,
Suruhlah orang membuat tiang yang tingginya 50 hasta dan persembahkanlah besok pagi kepada raja, supaya Mordekai disulahkan orang pada tiang itu. Kemudian dapatlah engkau dengan bersukacita pergi bersama-sama dengan raja ke perjamuan itu. Hal itu dipandang baik oleh Haman, lalu ia menyuruh membuat tiang itu. Tuhan Yesus bersabda, berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Saudara yang terkasih, hari ini kita akan merenungkan kisah Ester, khususnya dalam Ester pasalnya yang kelima ayat pertama sampai 14. Di tengah situasi yang penuh dengan tantangan dan risiko ini, Bapak Ibu, kita melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui tindakan Ester. Tema kita hari ini adalah Tuhan dalam setiap langkah. Ester mengambil langkah berani untuk mendekati raja tanpa diundang. Di budaya waktu itu, tindakan ini bisa berakibat fatal. Namun keberanian Ester bukan datang dari dirinya sendiri. Tuhan mempersiapkan hati Ester untuk momen ini. Ketika kita berada dalam situasi yang sangat sulit seperti ini, kita perlu ingat bahwa Tuhan memberi kita keberanian untuk mengambil langkah-langkah yang tepat. Yang kedua, sebelum mendekati raja, Ester dan para Yahudi berpuasa. Ini menunjukkan bahwa Ester menyadari pentingnya persiapan spiritual. Dalam hidup kita pun, sebelum mengambil keputusan besar, kita juga perlu berdoa dan mencari bimbingan Tuhan. Persiapan ini bukan hanya secara fisik, tetapi terlebih lagi persiapan secara rohani. Yang ketiga, ketika raja melihat Ester, ia merasakan kasih sayang dan memberi kesempatan kepada Ester untuk berbicara. Ia juga mengingatkan kita bahwa Tuhan mengatur waktu dan kesempatan di dalam hidup kita. Kita mungkin merasa tidak ada jalan keluar, tapi Tuhan selalu memiliki rencananya. Dia akan membuka pintu yang kita butuhkan pada waktu yang tepat. Yang keempat, Ester tidak langsung mengungkapkan permintaannya. Ia terlebih dahulu mengundang raja dan Haman ke perjamuan. Ini menunjukkan bahwa Ester sangat bijaksana dalam mengekspresikan maksudnya. Ketulusan hati dan pendekatan yang tepat sangat penting ketika kita ingin mengungkapkan kesulitan kita kepada orang lain. Tuhan menginginkan kita untuk datang kepadanya dengan ketulusan dan keterbukaan. Sahabat BSJD dimanapun berada, melalui komunikasi yang bijaksana, Ester akhirnya mengungkapkan permintaannya. Dalam proses ini, Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa Tuhan memimpin Ester dalam setiap langkah-langkahnya. Ketika kita mengandalkan Tuhan, Dia akan memberi kita hikmat dan arahan. Dalam situasi sulit, kita tidak sendirian. Tuhan selalu ada bersama kita, memimpin dan menguatkan kehidupan kita. Saudara-saudara, mari kita ingat bahwa Tuhan ada dalam setiap langkah kita. Ketika kita menghadapi tantangan, ketahuilah bahwa Tuhan telah mempersiapkan kita dengan keberanian, dengan hikmat dan berbagai-bagai kesempatan. Marilah kita berdoa agar kita selalu peka terhadap bimbingannya dan berani mengambil langkah yang benar dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita merendahkan diri, kita bersatu hati di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini, yang membuat kami menyadari betapa dalamnya cinta dan kasih Tuhan bagi kami. Tuntun kami melalui firman Tuhan yang baru saja kami dengarkan. Mampukan kami untuk melakukan firman-Mu dengan setia sepanjang hari ini. Berkati juga setiap hal yang boleh kami kerjakan, agar mendatangkan berkat dalam kehidupan kami,
dan dapat berbagi dengan sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara BSJD untuk hari ini. Tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.